Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam cinta kasih Tuhan. Renungan pagi ini berbicara mengenai segeralah sadar dan bertobat. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 tahun terakhir ini saya belajar menjadi pengamat dan mengamat-ngamati setiap kehidupan manusia. Ternyata tidak sedikit orang yang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Bahkan yang lebih konyol lagi, mereka sudah tahu itu dosa, masih saja dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Padahal apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan, dan jangan pernah berpikir bahwa penghukuman itu tidak ada. Saudara, kita akan baca di 1 Petrus 4 ayat 5. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Makanya Rasul Petrus di ayat yang tadi kita baca, Kisah Rasul 3:19, mengajak kita untuk sadar dan bertobat supaya dosa diampuni, dihapuskan, supaya kita mendapat keselamatan. Maka dari itu, saudara, Rasul Petrus selalu mengingatkan kita untuk sadar dan bertobat. Untuk apa sih kita ini sadar dan bertobat? Yang pertama, supaya dosa kita ini dihapuskan. Seperti yang kita baca tadi, ya, Kisah Rasul 3:19 tadi. Supaya dosa kita ini dihapuskan. Saudara, pertobatan merupakan syarat mutlak untuk kita bisa menerima janji Tuhan, yaitu keselamatan. Bagaimana mungkin orang tidak bertobat bisa diampuni? Tidak ada, saudara. Justru Rasul Petrus selalu berseru-seru, sering mengatakan, bahkan banyak para rasul juga yang mengatakan, bertobatlah, bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ingin dosa kita diampuni Tuhan dan kita diselamatkan, kita harus sadar dan bertobat. Yang kedua, mengapa sih kita harus sadar dan bertobat? Supaya nama kita tidak dihapus dari kitab Tuhan. Kalau bicara kitab Tuhan, tentu mungkin bicara tentang kitab kehidupan. Ingat saudara, apakah dengan melakukan dosa terus-menerus apa kita aman? Dan tidak ada konsekuensinya? Ya tentu pasti ada. Kalau kita tidak sadar dan tidak bertobat, maka nama kita ini pasti terhapus dari kitab kehidupan, yaitu kitab Tuhan. Kita akan baca di Keluaran 32 ayat 33. Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Saya tidak menakut-nakuti setiap siapa saja mendengar firman ini. Tapi ini memang firman Tuhan jelas-jelas dituliskan. Siapa saja yang berdosa akan dihapus dari kitab Tuhan, yaitu kitab kehidupan. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita terlambat untuk bertobat. Seperti yang dialami oleh orang kaya dan Lazarus si miskin. Di Lukas 16 ayat 19. Dia menyesal karena terlambat bertobat. Maka dari itu, jangan kita menunda-nunda untuk bertobat. Segeralah bertobat dan kembalilah ke jalur Tuhan, supaya hidup kita ini diselamatkan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, selalu mengingatkan kami untuk selalu hidup di jalan kebenaran, hidup di jalur Tuhan, dan mengajar kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu indah.
Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan bagi siapa saja yang mendengarkannya Tuhan. Biar Kau lebih menjelaskan lagi, lebih sempurna di hati-hati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.